Selamat pagi, Ini kawan-kawan. dengan Bapak Aris, Pak Aris Merdeka Sirait, Yuk, selamat datang ya. Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang juga ikut menyuarakan tentang salah satu pencabutan laporan dari KDRT. Pak Aris dengan Lesti Kejora kan menyebut dari kemarin di Polres Metro Selatan itu kan mencabut laporannya itu demi anak. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak sendiri? Ya, yang pertama tentu setelah Rizky Bilar itu ditetapkan sehari setelah ditetapkan Polres Jakarta Selatan, Rizky Bilar itu menjadi tersangka. Nah, lalu diikuti dengan penahanan selama 20 hari. Mendengar itu nampaknya, karena saya mendengar berita bahwa setelah Lesti Kejora pulang dari umroh langsung ke Polres Jakarta Selatan karena nampaknya terkejut, begitulah kata berita itu, sehingga Lesti Kejora datang ke Polres Jakarta Selatan. Nah, tujuannya itu untuk mencabut laporan KDRT yang semua banyak netizen sebenarnya sudah mendukung penuh. Karena apa? Karena Lesti Kejora itu berani speak up terhadap kasus kejahatan rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Semua netizen termasuk teman-temannya dia ya, dari kalangan selebriti. Saya sendiri mendengar itu ketika melaporkan itu dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada visum, ada luka memar di mata, ada penyangga di leher diduga mengalami cekikan dan sebagainya. Bahkan di tayangan-tayangan televisi juga ada kejadian di mana ketika Rizky Bilar main biliar, lalu kemudian mungkin ada amarah di situ, mau melempar atau sempat melempar ya buah biliar itu. Nah, beruntung Lesti Kejora tidak kena ya, karena sebelum mengenai wajah atau kepala mungkin sasarannya begitu, si Rizky Bilar kan terpleset dan sebagainya. Nah, ini adalah satu bukti yang bisa dipegang oleh Polres Jakarta Selatan. Maka Polres Jakarta Selatan itu menetapkan Rizky Bilar itu sebagai tersangka dan diikuti penahanan gitu kan. Tetapi itu tadi seperti saya katakan, sore harinya orang tua dari orang tua Lesti Bilar dan Lesti Bilar didampingi pengacaranya mencoba bikin perdamaian, lalu kemudian diikuti dengan mencabut laporan itu. Itu sungguh membuat kita kecewa ya. Komnas Perlindungan Anak sebenarnya waktu kita mendengar bahwa ada KDRT dengan bukti-bukti itu, wah bangga sekali. Karena apa? Karena ini bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang melakukan atau suami-suami yang melakukan kekerasan dengan bukti-bukti itu. Karena itu merupakan tindak pidana, memang harus berani speak up gitu ya. Tapi sayangnya ketika dicabut itu ada menggunakan ya, baik itu lawyernya, baik itu dalam surat perjanjiannya, statement dari Lesti Bilar bahwa itu demi kepentingan anaknya karena dia masih punya anak balita dan sebagainya. Saya kaget yang kedua, kenapa? Yang kaget yang pertama adalah mengucapkan dukungannya kepada Lesti Kejora, tetapi yang kedua dengan alasan pencabutan itu, perdamaian itu didampingi oleh lawyernya, didampingi oleh orang tua yang saya melihat di televisi itu merasa tidak ridho gitu ya, karena bagaimana seorang putrinya itu mengalami kekerasan dan sebagainya. Saya bisa maklum kalau saya sebagai orang tua Lesti Bilar juga Lesti Kejora, saya kira tidak rela kalau anak saya dipukulin oleh mantu saya atau mantunya dari bapaknya Lesti Kejora gitu. Saya itu akhirnya protes karena apa? Karena mengeksploitasi anaknya gitu loh. Sebelum laporan itu nggak ada alasan untuk anaknya, karena ada alasan anak, lalu kemudian supaya ini tidak terekam di jejak digital dan sebagainya. Kalau nanti dua besar anaknya akan tahu bahwa pernah bapaknya melakukan kekerasan dan dilaporkan oleh ibunya gitu kan. Nah, itu yang saya kaget, yang menurut saya kaget, yang mengecewakan gitu. Karena apa? Dia mengeksploitasi anaknya. Anaknya 8 bulan loh kalau tidak salah gitu kan.
Ya jangan eksploitasi anaknya itu, jangan pakai anak itu sebagai tameng karena anak tidak punya atau anaknya itu tidak punya tali temali terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh bapaknya gitu loh. Nah sekali lagi itulah kekecewaan kita karena selama ini saya nggak pernah tahu dan tidak pernah percaya ya bahwa kasus kekerasan yang dilakukan atau pengaduan atau pencabutan yang dilakukan Lesti Kejora itu demi anaknya. Nggak ada itu, jangan dieksploitasi. Kalau dia memang takut kehilangan Ricky Bilar, iya. Takut kehilangan job, iya. Mungkin dia berpikir begitu, kalau masuk penjara nanti si Ricky Bilar ini lalu pasti akan mengurangi jobnya. Lalu kalau misalnya dia masuk penjara, Lesti nggak kuat kalau nggak ada Ricky Bilar suaminya. Itu aja buat alasannya, jangan kepentingan terbaik anak. Saya marah terhadap itu. Jangan eksploitasi anak, jangan pakai tameng. Pakai aja alasan-alasan yang rasional gitu loh. Karena selama ini kan keluarga ini mempertontonkan sebuah keluarga muda yang seolah-olah yang tidak ada perselisihan, tidak ada konflik. Tapi ternyata menyimpan konflik, karena itu kan kebohongan publik. Saya juga dibohongi, Anda juga dibohongi, semua netizen dibohongi oleh Ricky Bilar dan termasuk didukung oleh Lesti Kejora. Kan Pak, ya dari tayangan ya, saya sejak dia menikah itu ya cepakah cepiki, cium kening, ada sesuatu makan roti aja dikasih dan sebagainya. Seolah-olah ini tidak terjadi keluarga yang tidak harmonis. Tapi ternyata ya kebohongan itu muncul ketika Lesti Kejora melaporkan itu kepada polisi gitu loh. Sekali lagi saya kira saya marah terhadap Lesti Kejora yang memampatkan anak-anak yang sesungguhnya sebenarnya itu eksploitatif. Dipakai tameng, sebenarnya dia bucin ya. Budak cinta dari Ricky Kejora, kemudian dia takut kehilangan job, kehilangan pens ya, takut kehilangan pens dan takut kehilangan suami. Padahal banyak keluarga-keluarga tanpa suami mengasuh anak baik-baik aja. Nggak harus tergantung kepada suaminya yang sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan 2 alat bukti yang cukup di Polres Jakarta Selatan kok. Jadi saya kira nggak ada alasan itu. Itu yang membuat reaksi kita, jangan memanfaatkan anak untuk hanya kepentingan, ketakutan kehilangan job, ketakutan kehilangan pens, ketakutan kehilangan suami. Itu aja gitu loh. Kita lihatlah wajahnya bapaknya ya, Pak Endang ya kalau nggak salah namanya ya. Itu kan nggak ada senyumnya sedikit pun. Nah, lalu kemudian yang sangat mengecewakan yang ketiga kawan-kawan semua ya. Ini dialihkan isunya seolah-olah yang mau berdamai itu mencabut itu adalah bapaknya. Padahal laporan itu bukan dilakukan oleh bapaknya, yang dilakukan oleh Lesti Kejora itu adalah dasar dari polisi menetapkan Rizky Bilar itu sebagai tersangka. Yang lapor itu si Lesti Kejora bukan bapaknya. Tetapi muncul di perjanjian seolah-olah yang melapor itu adalah bapaknya. Ini kan mengalihkan isu. Hati-hati, kita ini cerdas, kita nggak boleh dibohongi. Kepentingan saya adalah jangan eksploitasi anak, itu aja. Bahwa Lesti Kejora ketika speak up tentang kekerasan dalam rumah tangga, salut. Tapi sekarang tidak salut lagi. Maka yang berikut tentunya saya ingin katakan boikot semua tayangan-tayangan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, karena itu sudah dinyatakan tersangka oleh polisi. Jadi saya tidak mendahului, tetapi ketika ada pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak-anak harus diboikot. Boikot seluruhnya apa yang menjadi aktivitas, karena tidak layak untuk ditonton. Karena mempertontonkan, memperagakan kebohongan yang selama ini sebuah masyarakat dibodoh-bodohin, ditipu-tipu istilah Medan itu. Oh, berarti saya mungkin Paris menduga bahwa pencabutan laporan ini karena adanya eksploitasi anak, bukan karena hal-hal yang lain berarti ya? Iya, saya artinya bahwa Lesti Kejora itu dengan didukung tentu dengan lawyernya, bahwa alasan untuk melakukan
pencabutan ini, upaya perdamaian yang dilakukan itu demi kepentingan anak, itu loh yang didasarkan. Oh jangan, ini nggak ada hubungannya, itu eksploitatif namanya. Sebenarnya nggak ada urusannya dengan anak-anak itu. Yang sesungguhnya pencabutan itu harus diakui, takut kehilangan suami, bucinnya terhadap Rizky Bilar, lalu ketika takut kehilangan job, takut kehilangan pensi, itu aja deh. Jangan eksploitasi anak ini, nggak tahu ini, kasihan anaknya 8 bulan kok masih. Nah, di sini kan Pak Aris berstatement di media online, mungkin saya juga udah baca bahwa dengan adanya pencabutan laporan dari Lesti Kejora tentang KDR ini bisa mempengaruhi gerakan anti KDRT. Oh iya, karena kan semua perempuan di Indonesia, bahkan laki-laki, bukan hanya perempuannya, sekarang ini dengan disahkannya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual, termasuk di dalamnya definisi kekerasan dan sebagainya, lalu undang-undang perlindungan anak yang anti kekerasan, kemudian undang-undang KDRT dan sebagainya, itu dengan kejadian penarikan kasus KDRT yang dalam kategori tindak pidana itu melemahkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, ya kan? Jadi itu sangat kecewa kita, apalagi mengeksploitasi anak-anak. Sekali lagi saya mengatakan, saya tidak akan pernah mentolerir alasan dari Lesti Kejora dengan alasan bahwa demi kepentingan anak maka dicabutlah laporan KDRT. Lesti Kejora harus tahu bahwa KDRT itu merupakan tindak pidana, bukan supaya Rizky Bilar itu kapok. Dan ini tindak pidana, nggak bisa, karena ancamannya 5 tahun sampai 12 tahun kan, gitu loh. Nah, di sini kan langkah apa sih Pak yang seharusnya dilakukan dengan kejadian seakan nantinya mungkin malah banyak meniru apa yang dilakukan Lesti? Itu yang saya takutkan sebenarnya. Statement saya itu untuk kepentingan publik, ya. Karena saya menangani beberapa kasus karangan selebriti itu selalu memampatkan kepentingan orang dewasa dengan mengorbankan anak. Karena KDRT itu korban yang pertama itu adalah anak-anak. Itulah yang mau saya kampanyekan. Supaya setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena dia merupakan tindak pidana, beranilah kita speak up. Banyak orang yang mendukung. Itu sama seperti Lesti Kejora ketika dia melapor ke Polres Jakarta Selatan. Teman-temannya karangan selebriti, langsung itu berteriak-teriak dan gitu loh. Jadi itu kampanyenya Komnas Perlindungan Anak. Karena kalau KDRT itu dibiarkan dan kita hanya menyerahkan itu haknya Lesti Kejora, saya kira itu nggak tepat. Karena sudah masuk dalam kategori tersangka dan diikuti penahanan, dan kemarin itu lewat lawyernya itu dibuat penangguhan penahanan. Saya kira proses hukum tetap berjalan. Kita akan dukung Polres Jakarta Selatan. Bahwa soal dia nanti di pengadilan bersalah atau tidak bersalah itu urusannya pengadilan. Nah, setuju gak Pak mungkin buat diberi efek jerah gak sih Pak buat pasangan? Saya kira efek jerahnya cabut semua kesempatan job yang sekarang ini walaupun sedang dalam kontrak dan sebagainya. Karena apa? Karena itu tidak patut untuk ditiru, dan mereka juga tidak patut untuk tampil, ya, karena mereka khususnya Rizky Bilar itu sudah dinyatakan sebagai tersangka dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Saya tadi pagi ya melihat tayangan televisi ketika dia dinyatakan wajib lapor dan kembali ke rumah, mereka cepakah-cepiki lagi, ketawa-ketawa seperti tidak ada. Itu menyakitkan hati publik ya, menyakitkan. Diam saja sebenarnya ya. Walaupun itu saran yang tidak baik, diam aja gitu, nggak usah bawa media lagi ketawa di sini seolah-olah tidak ada persoalan. KDRT itu sekali lagi itu merupakan tindak pidana. Jadi bukan melaporkan suami hanya suami supaya jerah tidak melakukan itu. Sekali kita melaporkan KDRT itu atau istri melaporkan atau perempuan seisi rumah itu mengalami KDRT dan itu terdapat bukti yang dikuatkan dengan visum dan saksi dan sebagainya, tahan. Itu jelas. Supaya apa? Supaya ada efek jerah.
Bapak kan berstatement juga nih di media online bahwa Lesti ini bucin. Dari mana sih Pak Bapak bisa berstatement seperti itu? Iya, karena apa? Sebelum kasus KDRT itu dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan kan ini seolah-olah keluarga yang tidak punya masalah gitu kan. Wow, semua ya makan roti aja, minum teh saja itu harus dipertontonkan kepada publik. Itu mau menunjukkan bahwa ini keluarga yang harmonis, yang tidak mungkin melakukan kekerasan kan. Mulai dari mereka menikah, mempertonton, wah pokoknya mereka lah keluarga yang paling harmonis gitu ya di negeri ini gitu ya, bahkan di dunia ini seolah-olah seperti itu kan. Mereka seperti memainkan sinetron gitu ya, yang sebenarnya bukan dunia nyata, itu adalah dunia palsu gitu. Lalu memberikan makanan, memberikan hadiah. Saya mendengar ya, mudah-mudahan saya tidak salah, memberikan hadiah kapal pesiar dengan miliar gitu loh. Saya akhirnya kaget betul gitu ya. Wah, ini keluarga yang cukup baik, dapat menjadi panutan khususnya keluarga-keluarga muda gitu kan. Ternyata di situ menyimpan kebohongan kepada publik. Itu yang membuat kita kecewa. Ternyata menurut informasi ya, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu selain kemarin dilaporkan karena selingkuh, ternyata banyak-banyak kekerasan yang sudah dialami oleh Lesti Kejora. Jadi ini adalah puncak dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ricky Bilar. Anda bisa bayangkan main biliar mau dilempar begitu untung kepleset karena dengan Tuhan masih mau menyelamatkan Lesti Kejora. Kalau kena kan bisa mati itu kan gitu. Nah, itu membuat kita kecewa. Ini kan kebohongan publik. Oleh karena itu, manusia-manusia seperti itu tidak boleh tampil lagi ke publik, karena nanti jangan sampai dicontoh oleh pasangan-pasangan muda yang meniru seperti apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Itu loh, itu penting. Yuk, seolah-olah kan nggak ada yang kurang di situ kan, di keluarga itu. Saya sendiri hebat sekali ya, ini orang muda menghadirkan kapal pesiar dan rumah ada seharga 3M. Ternyata akhir-akhir ini publik mengetahui itu kontrak. Nah, itu kan kebohongan publik gitu. Jangan begitu. Jangan contoh itu. Sekali lagi, pesan moral Komnas Perlindungan Anak untuk pasangan-pasangan muda. Ya, jangan meniru apa yang dilakukan oleh pasangan dari Ricky Bilar dengan Lesti Kejora. Itu pesan kita. Dan kedua, jangan eksploitasi anak hanya untuk kepentingan orang dewasa, hanya karena ya tadi ya pencabutan kuasa itu, pengaduan itu karena takut kehilangan si Ricky Bilar. Itu yang saya sebut namanya budak cinta. Siapa budaknya? Si Lesti Kejora. Yang memperbudak siapa? Si Ricky Bilar. Itu yang terjadi dalam keluarga ini, sehingga muncul. Saya sangat kecewa terhadap pagi tadi dia ketawa-ketawa itu dengan pakai pitolon kalau bahasa saya, itu masuk kamar, masuk rumah dan sebagainya, seolah-olah sudah terbebas dari KDRT, padahal dia wajib lapor. Nah, ini kan mungkin kita melihat bahwa Lesti balikan lagi dengan Bilar. Padahal dari Bilar sendiri kan udah ketahuan dia laporan ke polisi itu selingkuh. Apa enggak takut istilahnya Lesti Kejora itu nantinya bukan Lesti Bilarnya itu kan dendam dengan apa yang sudah dilakukan Lesti Kejora. Menurut Bapak seperti apa sih Pak? Bisa terjadi. Ya, dari pengalaman empirik saya selama hampir 30 tahun ya, ketika kita mendamaikan pasangan suami istri karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jika Rizky Bilar tidak diterapi dengan baik oleh psikolog, maka peristiwa itu dimungkinkan tanda petik akan terjadi. Jadi Lesti Kejora harus hati-hati. Karena dia sudah melakukan bukan hanya sekali menurut informasi. Seperti yang saya katakan tadi. Katanya ada beberapa lah kasus kekerasan sebelum dilaporkan KDRT. Karena ini menurut informasi adalah puncak dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ricky Bilar dengan kasus misalnya perselingkuhan. Kalau sudah laki-laki melakukan seperti itu harus betul-betul wanti-wanti. Itu bisa kejadian lagi. Bisa karena secara psikologis, dendam dan sebagainya dengan peristiwa yang sama.
keceplosan Lesti Kejora misalnya, itu akan memunculkan kemarahan yang kedua. Hati-hati. Makanya perempuan harus bangkit dan kuat. Banyak kok perempuan yang single parent. Ya, ada beberapa yang saya kenal di kalangan selebriti, di kalangan mereka sendiri, komunitas mereka ya, itu justru single parent, dia mampu membesarkan anak dan gitu loh. Jadi tidak jangan menyerah terhadap apa yang sedang diperjuangkan. Jadi jangan dikira dengan peristiwa ini jobnya akan makin baik. Banyak fans-fansnya di kedua belah pihak sudah mulai, saya kira mulai turun karena ada kemarahan-kemarahan itu. Mungkin dari Bapak ada pesan buat Lesti Kejora. Lesti Kejora ya, sebagai ibu dari seorang anak, ya, kedepankanlah kepentingan terbaik anak di dalam hidupmu. Jangan korbankan anakmu itu, jangan eksploitasi anakmu. Jangan takut kehilangan suami. Ya. Lalu kemudian mari lindungi anak-anak. Lindungi anakmu. Jangan libatkan anakmu dalam konflik keluarga. Itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak. Itu etiket baik datang tulus hati. Ya. Kemarahan ini harus kau terima karena apa? Seperti yang saya katakan tadi. Jangan eksploitasi anakmu itu hanya untuk kepentingan karena kau takut kehilangan suami, takut kehilangan job, takut kehilangan fans. Itu sudah realita yang kau pertontonkan kepada publik. Kau pertontonkan kepada publik sebelum kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dan kau laporkan. Seolah-olah kau adalah keluarga yang patut ditiru oleh keluarga-keluarga pasangan muda. Ya. Lalu kemudian ya, kamu melakukan tindakan-tindakan kebohongan kepada publik. Nah, itu nggak boleh. Itu pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak.